Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi behavioristik. Behavioristik adalah salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek mental. Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen baik pada manusia maupun pada hewan. Seorang dianggap telah belajar apabila jika dia dapat menunjukkan perubahan pada perilakunya. Belajar merupakan akibat adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah berupa ungkapan atau reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh siswa harus dapat diamati dan diukur. Behavioristik juga didirikan oleh Johann Watson, sama halnya dengan psikoanalisis. Behavioristik juga merupakan aliran yang revolusioner, kuat dan berpengaruh serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Paradigma yang dipakai untuk membangun teori behavioristik adalah bahwa tingkah laku manusia itu fungsi stimulus, artinya determinan tingkah laku tidak berada di dalam diri manusia, tetapi berada di lingkungan. Kemudian mengenai tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov. Ia dilahirkan di Rajasthan pada tanggal 18 September 1849 dan wafat di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov juga merupakan seorang psikolog Rusia yang melakukan penelitian pertama tentang belajar. Pavlov juga mengadakan percobaan laboratorium terhadap anjing. Pavlov melalui penelitiannya karena terganggu dengan kebiasaan hewan peliharaannya, yaitu anjing yang selalu meneteskan air liurnya setiap kali dia pulang. Gangguan tersebut membuat Pavlov ingin mengubah kebiasaan anjing itu dan latihnya hanya untuk mengeluarkan air liur itu pada saat mendengar suara lonceng yang menandakan waktu itu makan. Metode pengkondisian klasikal atau classical conditioning ini yaitu sebagai paksaan suatu kondisi baru untuk mengubah kebiasaan yang tidak dikehendaki objek dan menggantinya dengan kebiasaan alternatif. Jadi kesimpulan yang dapat dari penelitian oleh Pavlov ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, adalah refleks-refleks yang terjadi setelah terdapat proses conditioning, di mana refleks yang tadinya berhubungan dengan rangsang-rangsang yang tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang-rangsang yang berkondisi. Contoh situasi percobaan pada manusia yaitu ketika bunyi bel di kelas untuk penanda waktu tanpa disadari menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyian yang berbeda dari pedagang makanan bel masuk dalam di bank. Dari contoh tersebut terapkan strategi Pavlov. Ternyata individu dapat mengendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus dari luar. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Yang terpenting dalam belajar menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Ada beberapa tokoh yang mendukung aliran behaviorisme. Di antaranya ada Bapak John Dewey. Beliau adalah seorang bapak behaviorisme. Juga beliau itu mengusung teori bahwa perilaku itu merupakan hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Juga menolak adanya pengaruh naluri atau insting seperti yang ada pada aliran psikoanalisa, di mana semua perilaku pasti terjadi karena adanya stimulus. Semisal ketika kita makan,
maka respon makan itu merupakan hasil stimulus berupa rasa lapar yang dihasilkan oleh individu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri psikologi behavioristik. Ciri yang pertama yaitu bersifat mekanistis. Karena di dalam behavioristik kita mempelajari mekanisme-mekanisme perubahan-perubahan perilaku seseorang yang terlihat saja, tidak peduli dengan aspek psikis ataupun jiwa. Kemudian ciri yang kedua yaitu menganggap manusia adalah homo mechanicis, manusia mesin yang dapat dikendalikan lewat pola kewajiban atau pengkondisian. Kemudian ciri yang ketiga yaitu belum mengakui adanya konsep bakat atau naluri. Karena pada konsep ini akan dibahas di aliran psikologi selanjutnya yaitu aliran psikoanalisis. Kemudian ciri yang keempat yaitu menekankan peran lingkungan. Bagaimana peran lingkungan mempengaruhi atau membentuk perilaku seseorang. Ada satu teori yang dibuat oleh John Locke. Teori ini disebut dengan teori tabula rasa. Teori tabula rasa menjelaskan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas atau bayi itu terlahir seperti kertas putih, di mana lingkungan yang memberikan corak, gambar, dan warna di atas kertas tersebut. Begitu juga dengan perilaku manusia atau kepribadian manusia. Lingkunganlah yang membentuknya. Apakah ia menjadi baik ataukah ia menjadi buruk? Maka lingkungan yang menentukannya. Begitu menurut teori tabula rasa. Kemudian ciri dari psikologi yang behavioristik yang kelima yaitu menekankan pentingnya latihan, bahwa semakin banyak latihan yang dilakukan dari sebuah perilaku itu akan semakin menguat. Kemudian ciri yang keenam, teori behaviorisme lebih mementingkan mekanisme hasil belajar dari suatu perilaku tersebut, bahwa keahlian, kecerdasan, sifat, dan karakter merupakan hasil dari proses belajar dan pengkondisian. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik. Untuk prinsip yang pertama, proses pembelajaran dapat berhasil dengan baik apabila pembelajar ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran dibentuk dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur berdasarkan urutan yang logis, sehingga pembelajar mudah untuk mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, yaitu tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga pembelajar dapat mengetahui apakah respon yang telah diberikan benar atau belum. Kemudian yang keempat, setiap kali pembelajar memberi respon yang benar, maka ia perlu diberi penguatan. Selanjutnya, penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya menunjukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila dikenai hukuman. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik yang dikemukakan oleh Society dan Presta Irwan dapat digunakan dalam merancang pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran tersebut antara lainnya menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, dan yang kedua menganalisis lingkungan kelas, yang ketiga menentukan materi pembelajaran, dan yang keempat memecah materi pembelajaran menjadi bagian kecil-kecil, yang kelima menyajikan materi pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan, baik pun lisan atau tertulis, atau kuis atau latihan tugas-tugas. Kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang kedua, teori ini cocok ditetapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan penguatan positif dan perilaku yang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari dengan perilaku yang tampak. Kemudian yang terakhir, teori behavioristik sangat proporsional digunakan dalam pembelajaran yang membutuhkan praktik dan kerutinan yang memiliki komponen kelajuan, kesertamertaan, dan stamina.
Kemudian kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, akibat penerapan teori belajar ini, maka peserta didik dalam proses belajar merasa tidak senang dan nyaman karena hanya berpusat kepada pendidik. Keputusan pendidik absolut, terjadinya komunikasi satu arah, pendidik memberi pelatihan dan pendidik menentukan ruang lingkup kegiatan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Kemudian yang ketiga, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Lalu yang terakhir, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini, manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya.